Habis sadri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Alhamdulillah wa ala nikmatillah. Pada kesempatan kali ini, tepatnya tanggal 25 Mei 2024, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Fadlin Islamin, kemudian ada Bu Hairani Wahidah dan Bu Emma Roslaini. Kami akan mempresentasikan laporan kegiatan praktikum 6 statistik terapan pendidikan mengolah data statistik inferensi, statistik parametrik dan non-parametrik, aplikasi SPSS 26 untuk statistik inferensial, lebih dari 2 sampel tidak berhubungan, uji ANOVA 2 jalur atau tuai ANOVA. Kasus permasalahan di sini ialah ada seorang guru PAI meneliti tentang perbedaan rata-rata hasil pembelajaran PAI siswa SMA dari 3 kelompok model pembelajaran, yaitu ditinjau dari kemampuan baca Al-Quran pada kategori tinggi, sedang, dan rendah. Guru tersebut melakukan penelitian di 3 kelas yang berbeda. Di kelas 9 MIPA A diterapkan pembelajaran Think Per Share atau TPS. Di kelas 9 MIPA B diterapkan pembelajaran Think Per Share Question TPS atau TPSQ, dan di kelas 9 MIPA C diterapkan pembelajaran konvensional. Uji yang digunakan adalah ANOVA 2 jalur atau two-way ANOVA. Two-way ANOVA adalah salah satu teknik analisis statistik yang digunakan untuk mengevaluasi pengaruh 2 faktor atau lebih terhadap variabel dependen. ANOVA adalah singkatan dari analisis varian, yaitu teknik analisis statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara 2 atau lebih kelompok. Tujuan dari two-way ANOVA adalah untuk mengetahui faktor A dan faktor B atau interaksi antara faktor A dan faktor B berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Interaksi antara faktor A dan faktor B terjadi pengaruh faktor A terjadi faktor B berpengaruh pada faktor A terhadap variabel dependen berbeda pada setiap level apa pada setiap level faktor B atau sebaliknya. Asumsi uji ANOVA 2 jalur. Asumsi untuk analisis uji ANOVA 2 jalur harus dipenuhi beberapa asumsi, yaitu pertama, masing-masing sampel berasal dari kelompok independen. 2, variansi antar kelompok harus homogen. 3, nilai residual standar harus berdistribusi normal. Selanjutnya di sini ada tabel Wiener tentang keterkaitan model pembelajaran dan berpikir kritis. Saya akan membacakan dari kiri ke kanan. Yang tadi dulu, Bu, maaf. Nah, ada di sini pojok kiri tabel ada kemampuan yang diukur, yaitu mengenai model pembelajaran yang mana ada faktor asal sekolah SMP, MTS, dan pesantren dinia. Kemudian ada
berpikir kritis BKR, yaitu model pembelajarannya ada TPS, TPSQ, dan konvensional. Lanjutnya, Bu. Nah, di sini ada keterangan untuk singkatan-singkatan yang tadi, seperti yang pertama KBKR, TPS, S, yaitu kemampuan berpikir kritis siswa di kelas model pembelajaran CPS yang berasal dari SMP. Kemudian yang kedua ada kemampuan berpikir kritis siswa KBKR, TPSM, kemampuan berpikir kritis siswa di kelas model pembelajaran TPS yang berasal dari MTS. Kemudian yang ketiga ada KBKR TPSP, yaitu kemampuan berpikir kritis siswa di kelas model pembelajaran TPS yang berasal dari pesantren diniyah. Dan P akhir itu KBKR itu mewakili kemampuan berpikir siswa di kelas. Nah, yang keduanya ada TPS konvensional, dan TPS itu ialah model pembelajarannya, sedangkan yang singkatan yang ketiga itu merupakan asal sekolah. Ada SMP, MTS, dan P itu mewakili pesantren diniyah. Nah, selanjutnya ada perumusan hipotesis. Hipotesis penelitian di atas adalah hipotesis 0, tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa berdasarkan model pembelajaran TPS, PSQ, dan konvensional. Dan hipotesis alternatif terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa berdasarkan model pembelajaran TPS, PSQ, dan konvensional. Kemudian hipotesis nolnya lagi, tidak terdapat perbedaan. Tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa berdasarkan faktor asal sekolah SMP, MTS, dan pesantren diniyah. Terakhir ada hipotesis alternatif, terdapat perbedaan kemampuan berpikir. Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa berdasarkan faktor asal sekolah SMP, MTS, dan pesantren diniyah. Nah, di sini ada data-data nilai siswa, data kemampuan berpikir kritis siswa dengan 3 model pembelajaran yang disebutkan tadi, TPS, PSQ, dan asal sekolahnya masing-masing. Nah, selanjutnya untuk analisis data akan dipresentasikan oleh teman saya, Bu Emma Roslaini. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Padli. Saya melanjutkan dari yang sebelumnya ya, dari data nilai siswa sudah dipaparkan. Kemudian analisis data. Di sini ada tabel uji normalitas ya, test of normality, bahwa Kolmogorovnya di sini sebesar signya 0,47. Nah, dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka nilai residual standar normal. Kemudian jika nilai sig lebih besar dari 0,05, nilai residual standar tidak normal. Berdasarkan tabel test of normality terlihat bahwa nilai residual standar pada Kolmogorov Smirnov adalah lebih besar dari 0,05 atau 0,062, lebih besar dari 0,05. Adapun metode Sapirowicz adalah lebih kecil dari 0,05 atau 0,47, lebih kecil dari 0,05. Salah satu dari metode uji normalitas lebih kecil dari 0,05. Nah, dengan demikian nilai residual standarnya itu tidak berdistribusi normal. Nah, karena tidak berdistribusi normal, di sini ya terlihat QQ plotnya itu titik-titik garisnya, ada beberapa data
nilai residual standar dari KBKR siswa berada di luar garis. Hal ini menunjukkan bahwa nilai residual standar dari KBKR siswa itu menunjukkan tidak berdistribusi normal. Kami melakukan uji non-parametrik karena nilai residualnya tadi itu tidak normal ya, tidak berdistribusi normal. Maka syarat utama untuk melakukan uji two-way ANOVA tidak terpenuhi. Karena syarat utama tidak terpenuhi, maka selanjutnya kami menggunakan statistik non-parametrik ya, yaitu uji median. Di sini ada tabelnya bahwa tabel frekuensi di atas tersebut menginformasikan bahwa di kelas model pembelajaran TPS Score KBKR yang berada di atas nilai median atau titik median dari sekumpulan di kelas sekumpulan data adalah sebanyak 3 siswa dan skor KBKR yang berada di bawah atau sama dengan median adalah sebanyak 17 siswa. Kemudian di kelas model pembelajaran TPSQ, skor KBKR yang berada di atas nilai median adalah sebanyak 9 siswa dan skor KBKR yang berada di bawah atau sama dengan median adalah sebanyak 11 siswa. Kemudian di kelas model pembelajaran konvensional skor KBKR yang berada di atas nilai median adalah sebanyak 11 siswa dan skor KBKR-nya yang berada di bawah atau sama dengan median yaitu sebanyak 11 siswa. Next. Ya, di sini ada tes statistiknya. Nah, berdasarkan tabel statistik diperoleh informasi bahwa N merupakan jumlah sampel penelitian sebanyak 62 siswa. Median merupakan nilai tengah yang membagi data menjadi sama besar setelah data diurutkan dari skor KBKR secara keseluruhan diperoleh sebesar mediannya yaitu 88,0000. Dari DF merupakan nilai degree of freedom diperoleh dari jumlah kategori dikurangi 1 atau 3 dikurang 1 sama dengan 0. Sedangkan nilai sig-nya diperoleh sebesar 0,043. Nah, selanjutnya melakukan uji hipotesis berdasarkan pengambilan keputusan, yaitu jika probabilitas atau sig-nya lebih besar 0,05 maka hipotesis 0 diterima. Sedangkan jika probabilitas sig-nya kurang dari 0,05 maka hipotesis 0-nya itu ditolak. Dari tabel diperoleh nilai sig sebesar 0,043 itu lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0-nya ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Sehingga dapat dikumpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa berdasarkan model pembelajaran, yaitu TPS, TPSQ, dan konvensional. Nah, karena di sini terdapat perbedaan skor KBKR berdasarkan 3 model pembelajaran tersebut, yaitu TPS, TPSQ, dan konvensional, maka akan dilakukan uji post hoc ya. Selanjutnya yaitu di sini ada tabel frekuensi faktor asal sekolah. Di sini asal sekolah SMP yang pertama ya skor KBKR yang berada di atas nilai median ya di titik tengah dari sekumpulan data adalah sebanyak di sini dari tabel itu SMP-nya ada 4 siswa
dan skor KBKR yang berada di bawah atau sama dengan median di sini adalah sebanyak 13, mediannya 13 ya, di situ ada ditunjukkan oleh tabel. Kemudian pada skor asal yang sekolah MTS, skor KBKR yang berada di atas nilai median adalah sebanyak 7 siswa dan skor KBKR yang berada di bawah atau sama dengan median adalah sebanyak 20 siswa. Kemudian pada faktor asal sekolah pesantren diniyah, skor KBKR yang berada di atas nilai median adalah sebanyak 11 siswa dan skor KBKR yang berada di bawah atau sama dengan median adalah sebanyak 7 siswa. Maaf. Selanjutnya ada tes statistik ya. Di sini ada tabel statistik. Nah, berdasarkan tabel tersebut diperoleh informasi bahwa N merupakan jumlah sampel penelitian sebanyak 62 siswa. Kemudian median merupakan nilai tengah yang membagi data menjadi sama besar setelah data diurutkan dari skor KBKR secara keseluruhan diperoleh sebesar 2,0000, sedangkan DF di sini merupakan nilai degree of freedom diperoleh dari jumlah kategori dikurangi 1 atau 3 dikurang 1 sama dengan 2. Sedangkan nilai SIG diperoleh sebesar 0,026. Nah, kami selanjutnya melakukan uji hipotesis berdasarkan pengambilan keputusan, yaitu jika probabilitas lebih dari 0,5 maka hipotesis nolnya diterima. Sebaliknya, apabila probabilitas atau SIG kurang dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak. Nah, di sini dilihat dari tabel perolehan ya, nilai SIG sebesar 0,026 lebih dari 0,05 maka hipotesis 0 ditolak, sedangkan hipotesis alternatif diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa berdasarkan faktor asal sekolah, yaitu dari SMP, MTS, dan pesantren diniyah. Nah, di sini ada tabel ya, tabel multiple comparison karena terdapat perbedaan skor KBKR berdasarkan 3 faktor asal sekolah tadi ya, dari ada yang dari SMP, MTS, dan pesantren diniyah. Maka akan dilakukan uji post hoc. Nah, uji post hoc ini akan diterangkan selanjutnya oleh teman kami yaitu Ibu Hairani. Disilahkan. Ya, terima kasih Bu Emma. Selanjutnya, karena ada terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa dari faktor model pembelajaran, oleh karena itu, mari kita analisis model pembelajaran berdasarkan Ben Ferroni. Pertama, kita bandingkan model pembelajaran TPS dengan TPSQ. Hipotesis nolnya, tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPS dan siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPSQ. Hipotesis alternatifnya, terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPS dan siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPSQ. Untuk pengambilan keputusannya, jika nilai probabilitas atau nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka hipotesis nolnya diterima, dan apabila nilai probabilitas atau nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka hipotesis nolnya ditolak. Kesimpulannya terlihat dari tabel sebelumnya bahwa nilai probabilitasnya adalah 0,001. Oke, karena nilai probabilitas atau nilai signifikansi ini lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis nolnya ditolak dan hipotesis
alternatifnya diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPS dan siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPSQ. Oke, yang kedua, kita bandingkan model pembelajaran TPS dengan model pembelajaran konvensional. Hipotesisnya, hipotesis 0, tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPS dan siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran konvensional. Dan hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPS dan siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran konvensional. Untuk pengambilan keputusannya, sama seperti sebelumnya, apabila nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka hipotesis nolnya diterima, dan apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Kesimpulannya, nilai signifikansinya itu adalah 0,00, karena nilai signifikansi atau probabilitasnya ini lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPS dan siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran konvensional. Selanjutnya, kita bandingkan model pembelajaran TPSQ dengan model pembelajaran konvensional. Hipotesis nolnya, tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPSQ dan siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran konvensional. Hipotesis alternatifnya, terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPSQ dan siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran konvensional. Untuk mengambil keputusannya, apabila nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka hipotesis nolnya diterima, dan apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka hipotesis nolnya ditolak. Kesimpulannya, terlihat bahwa nilai probabilitas atau nilai signifikansinya itu adalah 1,000. Dengan begitu, nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Maka dari itu, hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatifnya ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPSQ dan siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran konvensional. Selanjutnya, karena terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa berdasarkan faktor asal sekolah, maka dari itu kita akan uji post hoc faktor asal sekolah. Ini berikut adalah tabel uji post hoc faktor asal sekolah. Yang pertama kita bandingkan siswa yang berasal dari SMP dengan siswa yang berasal dari MTS. Hipotesis nolnya, tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang berasal dari SMP dengan siswa yang berasal dari MTS. Yang hipotesis alternatifnya, mohon maaf, di sini terdapat kesalahan, harusnya terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang berasal dari SMP dengan siswa yang berasal dari MTS. Pengambilan keputusannya, jika nilai probabilitas atau nilai signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05, maka hipotesis 0 diterima. Dan jika nilai probabilitas atau nilai signifikansinya itu lebih kurang dari 0,05, maka hipotesis 0-nya ditolak. Kesimpulannya, terlihat bahwa nilai probabilitasnya adalah 1,000. Karena nilai probabilitasnya ini lebih kecil dari lebih besar daripada 0,05, maka hipotesis 0-nya diterima dan hipotesis alternatifnya ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang berasal dari SMP dengan siswa yang berasal dari MTS. Yang kedua, kita bandingkan siswa yang berasal dari SMP dengan siswa yang berasal dari pesantren diniyah. Hipotesisnya, hipotesis nolnya, tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang berasal dari SMP dengan siswa yang berasal dari pesantren diniyah. Yang hipotesis alternatifnya,
terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang berasal dari SMP dengan siswa yang berasal dari pesantren diniyah. Oke, cara pengambilan keputusannya sama seperti sebelumnya. Apabila nilai probabilitas atau nilai signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05, maka hipotesis nolnya diterima. Dan apabila kurang dari 0,05, maka hipotesis nolnya ditolak. Kesimpulannya, nilai probabilitasnya itu terlihat 1,000. Dengan begitu, nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang berasal dari SMP dengan siswa yang berasal dari pesantren diniyah. Dan yang terakhir kita bandingkan siswa yang berasal dari MTS dengan siswa yang berasal dari pesantren diniyah. Hipotesis nolnya tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang berasal dari MTS dengan siswa yang berasal dari pesantren diniyah. Dan hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang berasal dari MTS dengan siswa yang berasal dari pesantren diniyah. Oke, cara pengambilan keputusannya itu, apabila nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka hipotesis nolnya diterima. Dan apabila nilai signifikansinya itu kurang daripada 0,05, maka hipotesis nolnya ditolak. Kesimpulannya, nilai probabilitas atau nilai signifikansi dari MTS dengan pesantren diniyah ini adalah 1,000. Dengan begitu, nilai signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang berasal dari MTS dengan siswa yang berasal dari pesantren diniyah. Oke, terakhir, saya akan membacakan rangkuman pengujian hipotesis pada taraf signifikansi 5% atau 0,05. Hipotesis penelitiannya itu, pertama, hipotesis nolnya tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang berdasarkan model pembelajaran TPS, TPSQ, dan konvensional. Hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa berdasarkan model pembelajaran TPS, TPSQ, dan konvensional. Dari pengujian tersebut dapat dilihat bahwasanya nilai signifikansinya itu adalah 0,043. Dengan begitu memutuskan bahwa hipotesis nolnya itu ditolak dan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa berdasarkan model pembelajaran TPS, TPSQ, dan konvensional. Yang kedua, hipotesis nolnya itu tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa berdasarkan faktor asal sekolah, SMP, MTS, dan pesantren diniyah. Hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa berdasarkan faktor asal sekolah, SMP, MTS, dan pesantren diniyah. Nilai signifikansinya adalah 0,026. Keputusannya hipotesis nolnya ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa berdasarkan faktor asal sekolah, SMP, MTS, dan pesantren diniyah. Oke, sekian yang bisa saya paparkan. Baik, mungkin segitu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.